wa ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Yang sama-sama kita hormati dosen pengampu kita mata kuliah Qiraatul Kutub, yakni Bapak Dr. Daud Rashid MA. Iya Pak. Iya Pak, maaf Pak. Biasa. Dan teman-teman yang saya banggakan, selanjutnya saya ingin mempresentasikan ya Pak, mengenai bab 7 di bagian 5 ini tentang Fadlu Tarbiyatil Banati fil Islami, yakni keutamaan mendidik anak perempuan menurut pandangan Islam. Fadlu Tarbiyatil Banati fil Islami, keutamaan mendidik anak perempuan menurut pandangan Islam. Wayalil asafi syadidi, dan sangat disayangkan, ana ma yaf'aluhu ba'dun nas, apa yang dilakukan oleh sebagian manusia, idza basyara bil unsa, ketika mereka melihat atau membayangkan wanita, tasfutu min zalika, mereka tidak menyukai sesuatu yang ada pada dirinya. Wa hadza fi'lu min akhlaqil jahiliyah, dan perbuatan ini adalah perbuatan orang-orang jahiliyah atau akhlak orang jahiliyah. Alladzina zamahumullahu, yang dibenci Allah. Fi qaulihi, seperti dalam firman Allah dalam surat An-Nahl dan ayat 58 dan 59 yang berbunyi, wa idza busyira ahaduhum bil unsa dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhim. Yani, dan apabila seseorang dari mereka diberi kabar dengan kelahiran anak perempuan, maka hitamlah wajahnya atau memerah-merah karena sangat marah. Lalu ayat 59-nya, yatawaro minal qaumi min su'i ma busyira bihi ayumsikuhu ala hunin am yadussuhu fiturab ala sa'ama yahkumun. Yani, ia menyembunyikan dirinya dari orang-orang banyak disebabkan buruknya berita yang disampaikan kepadanya. Apakah ia akan memelihara dengan menanggung kehinaan, ataukah akan menguburkan ke dalam tanah secara hidup-hidup? Ketahuilah alangkah buruknya apa yang mereka tetapkan itu. Wala ya'lamu insan, dan ketahuilah dan manusia tidak mengetahui aina takunu al khairiyatu, bahwa sesungguhnya wanita itu bisa menjadi baik. Qala ta'ala, seperti dalam firman-Nya Allah Ta'ala dalam surat An-Nisa ayat 19 yang berbunyi, fa in karihtumuhunna fa'asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsiran. Ini coba diulang bacanya dulu, bacanya aja, coba diulang dari awal. Baca ininya Pak, Arabnya. Iya, teksnya. Oh iya. Dari atas ya Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Fadlu tarbiyatul banati fil islami. Wa yalil asafi syadidi annama yaf'aluhu ba'dun nasi idza basyara bil unsa. Idza busyira. Busyira Pak. Idza busyira bil unsa. Benar Pak. Terus? Ya Pak, bentar. Idza busyira bil unsa tasfutu min zalika,
Wa hadza fi'lu Taskhatu. taskhatu. Iya, Pak. Ya. Taskhatu min dzalika. Wa hadzal fi'lu min akhlaqil jahiliyati alladzina zamahumullahu fi qawlihi wa idza busyira ahaduhum bil unsa dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhim yatawara minal qaumi min su'i ma busyira bihi ayumsikuhu ala hunin am yadussuhu fit turab ala sa'a ma yahkumun. Ya. An-Nahl ayat 859. Wala ya'lamul insanu aina takunu al khairiyatu. Qala ta'ala fa in karihtumuhunna fa'asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsiran. Diartiin Pak ya? Tidak, baca aja. Baca aja. Wa hakadzal banatu qad yakunu lil abdi banatu. Ya. Wa hakadzal banatu qad yakunu lil abdi fihinna khairun katsirun fid dunya wal akhirati wa yakfi fi karahatihinna an yukriha ayyukroha ya Pak. Ayyukroha ma robihillahu lahu. Coba diulang. Ma robihillahu lahu. Ma robiyahu. Gimana Pak? Ma radiyahu. Oh, radiyahu. Ma radiyahu lahu. Wa ba'dun nasi yu'amilu zawjatahu al-miskinata mu'amalatan sayyi'atan li'annaha walidat lahu banatan. Oh ya, waladat Pak. Waladat lahu banatan. Wa rubbama. Kenapa? Waladat lahu bintan. Bintan. Iya kan? Oh iya Pak. Bintan Pak. Bintan. Wa rubbama hajaruha aw talaquha aw akhdun yusi'u ilaiha wa yu'iruha. Artinya enggak Pak? Baca aja atau artiin Pak? Sebagaimana tadi? Wa bintan dari warubbama. Wa bintan warubbama hajaruha hajaroha aw talaqoha au akhdun au akhadha yusi'u ilaiha wa yu'iruha. Diulang baca. Dari awal Pak. Wa hakadzal banatu. Wa hakadzal banatu qad yakunu lil 'abdi fihinna khairun katsirun fid dunya wal akhirati wa yakfi fi karahatihinna an yukriha ma radiyahullahu lahu. Wa ba'dun nasi yu'amilu zawjatahu al-miskinata mu'amalatan sayyi'atan li'annaha waladat lahu bintan. Wa rubbama hajaroha
aw talaqaha aw akhadha aw wa hakaza banatu, dan terkadang menjadi qad yakunu lil abdi, terkadang menjadi hamba fihinna khairun katsirun fid dunya wal akhirah, yang memiliki banyak kebaikan di dunia dan di akhirat. Wa yakfi fi karahatihinna, dan cukuplah kebencian kepada mereka an yuk riha marabiyahullahu lahu, karena yang kamu benci adalah apa yang Allah ridhoi. Lanjut Pak. Iya. Wa Coba masih belum cocok rasanya ya. Coba dulu diulang terjemahannya. Wa hakaza banatu, dan sesungguhnya anak perempuan itu qad yakunu lil abdi. Coba, bukan sesungguhnya anak perempuan. Coba, gimana terjemahkannya? Dan anak perempuan itu qad yakunu lil abdi, kadang menjadi hamba fihinna khairun katsirun fid dunya wal akhirah. Hamba di sini apa? Terkadang maksud hamba di sini apa? Itu Pak, apa ya? Budak Pak. Budak Pak. Itu apa, anak Pak? Dia seorang muslim. Oh, muslim Pak. Abdullah maksudnya bagi seorang hamba Allah. Iya. Dibuka kameranya ya semua. Ini siapa namanya? Lulu. Burhan, Aldi, Imamul Aziz, Vivi, ada nggak ini semua? Iya. Coba diulang terjemahannya tadi. Wa hakaza banatu. Arti hakada itu sebenarnya apa letternya? Demikian, begitulah. Iya gitu Pak. Ya. Sheila mana? Iya Pak. Apa hakadal banatu? Apa terjemahannya biasanya? Kayak seperti Pak. Bukan, begitulah. Ya, hakada begitulah. Begitulah perempuan, anak-anak perempuan, kadang-kadang bagi seorang hamba Allah mendapatkan kebaikan yang banyak karena anak perempuan itu. Jadi orang yang punya anak perempuan jangan berpikir apa? Negatif Pak. Iya. Umpamanya kan ada orang anaknya 4 semua perempuan. Nah, dia berpikirnya itu sudah kurang bagus gitu. Ya. Sepertinya kok perempuan semua nih. Ya, artinya dia merasa kurang puas gitu kan. Nah, ini cara berpikir yang nggak benar. Makanya kata penulis di sini, ya kadang-kadang dari anak perempuan itulah yang didapatkan khairun katsir di dunia dan di akhirat. Dan biasanya ya, orang tua kalau sudah tua lebih nyaman numpang di rumah siapa? Anak laki itu anak perempuan? Anak perempuan Pak. Anak perempuan. Lebih merasa nyaman kalau hidup di rumah anak perempuannya. Ya, karena kalau di rumah anak laki-lakinya, ya dia berhadapan dengan mantunya kan, ya, mantu belum tentu gitu, belum tentu memahami mertuanya, begitu. Jadi orang tua itu biasanya lebih nyaman hidup dengan
anak perempuannya. Terus tadi? Warubbama hajaroha. Oh, sampai mana tadi? Oke. Terus sampai mana tadi? Sampai ini Pak, mohon maaf. Wayakfi dan cukuplah fi karohatihinna kebencian pada mereka, pada perempuan. An yukriha marod ayyakroha marodiyahu lahu, karena apa yang kamu benci adalah apa yang Allah ridhoi. Apa benar gitu? Coba Putri. Mana saudari Putri? Coba bantu dulu terjemahannya gimana itu, memahaminya. Atau ada Mustafa? Haris. Haris. Coba. Gimana? Coba. Kurang paham, Pak. Ada Mustafa. Siapa yang bisa? Kalau ada yang bisa, itu menambah poinnya UTS. Saya mencoba deh, Pak. Siapa itu? Adam, Pak. Nah, coba. Iya. Wayakfi apa dari wayakfi? Iya. Nah, wayakfi fi karohat. Fi karoh apa tadi ya? Karohatani ayyuk rohama rodiyong. Karohatihinna wayakfi fi karohatihinna. Iya, wayakfi fi karohatihinna ayyuk rohama rodiyahullahu lahu. Jadi terkadang itu wanita dibenci gitu, Pak. Nah, tapi gimana sih? Jadi tergantung kan ketika kita mempunyai anak perempuan itu kadang apa sih namanya ya? Oh, anaknya perempuan gitu-gitu, Pak. Apa gimana sih? Nah, jadi kayak ada rasa kebencian tersendiri, namun dari anak perempuannya itu mendapat ridho dari Allah gitu, Pak. Apa gimana sih, Pak? Saudara Adam dulu dari mana ininya? Pesantren. Iya, Pak. Pesantren apa? Di Jawa Timur, Bapak. Apa namanya? Tebuireng, Pak. Tebuireng. Apa nama pesantrennya? Pesantren Tebuireng gitu? Iya, Pak. Jadi kira-kira ya mirip lah seperti dia. Wayakfi fi karahatihinna, cukup untuk membuktikan ketidaksukaan pada anak perempuan itu bila seorang ayah membenci apa yang sudah Allah ridhoi untuknya. Sudah dikasih anak perempuan, berarti ridho kan? Allah ridho. Tapi ayahnya nggak suka. Nah, berarti itu sudah menjadi bukti tidak ridho. Artinya tidak suka pada pemberian Allah. Ya. Baik, lanjut. Siapa tadi itu namanya? Saya Pak Taufik. Nah. Wa ba'dun nasi, dan sebagian manusia yu'amilu zaujatahu
al-miskinata, memperlakukan istrinya yang sengsara muamalatan dengan buruk, sayyi'atan li'annaha waladat lahu banatan, hanya karena ia melahirkan anak perempuan. Warubbama, dan terkadang hajaroha aw talaqoha, seorang suami itu au akhodha yusi'u ilaiha wa yu'iruha, atau bahkan menghina istrinya. Lanjut, Pak. Bagaimana? Lanjut atau gimana, Pak? Ala yaksya ukubatan, apakah kalian tidak takut, wahai para suami, ukubatan minallahi, atas siksaan dari Allah, ala zulmihi laha, atas kedoliman kalian para laki-laki kepada perempuan. Wahkum aqlaka, Qif wa hakim aqlaka. If, maka hentikanlah. Wahakim aqlaka, dan jernihkanlah pikiranmu atau tenangkanlah dirimu. Artinya begini, pakai akal warasmu gitu. Iya, Pak. Hal injabu, apakah hal injabu biyadiha, apakah melahirkan itu kemauan perempuan? Ambiyadiha khaliqiha, ataukah kehendak Tuhan? Kehendak penciptanya. Iya, Pak. Kehendak penciptanya atau kehendak Tuhan. Alaisa tasakhutu, At-tasakhutu. Alaisa at-tasakhutu, karena tidakkah kekecewaan, bukankah alaisa, iya, Pak, karena bukankah kekecewaan, watasyuki dan mengeluh, watasyaki dan mengeluh, wa'adamu ridho, dan tidak sukanya seorang hamba laki-laki minal i'tidai ala zati ilahiyah, termasuk ala zatil ilahiyati, termasuk menyalahi zat Allah. Termasuk apa kira-kira? Menyalahi zat Allah, Pak. Melanggar kali ya. Melanggar zat Allah. Melanggar ketentuan Karena Allah. itu kan itu bukan di tangan perempuan, mau anak laki atau perempuan, itu ketentuan Allah. Lalu ketika tidak puas dengan anak perempuan, berarti itu apa? Melanggar zat Allah. Iya, berarti itu sudah, ya, apa bahasa kita yang cocok itu ya? Ya, tidak itu menyerang. Hah? Melanggar ketentuan Allah. Iya. Coba diulang, alaisa. Dari alaisa ya, Pak. Alaisa tasakhutu, karena bukankah kecewaan, watasyaki dan mengeluh, wa'adamu ridho, dan ketidaksukaan seorang hamba laki-laki tentang hal yang terjadi, minal i'tidai ala zatil ilahiyati, termasuk apa tadi? Termasuk menyalahi termasuk tadi apa Pak yang Bapak terjemahkan, Pak?
Ya apa tadi? Saya juga udah lupa bahasa. Termasuk melanggar Ya, ketentuan Allah. Iya, Pak. iya. Lanjut, Pak. Hmm. Summa liya'lama anallaha, agar seorang laki-laki itu mengetahui. Kemudian agar seorang laki-laki itu mengetahui. Ya, Razaqal banati. Bagaimana? Seorang laki-laki, Pak, seorang suami mengetahui razaqal banati, bahwa Allah annallaha razaqal banati, bahwa Allah memberi rizki kepada perempuan atau kemuliaan. Liman huwa akramu minka indallahi, bagi orang yang lebih mulia di sisimu, bagi orang yang lebih mulia di antaramu di sisi Allah. Maksudnya tuh semua, Pak. Ya, coba terjemahkan yang benar. Summa liya'lama annallaha, kemudian agar suami mengetahui annallaha razaqal banati, bahwa Allah memberikan kemuliaan kepada perempuan atau rizki. Memberikan rezeki anak perempuan. Memberikan rezeki anak perempuan. Liman huwa. Kepada siapa? Kepada siapa? Kepada suami dan istri, Pak. Kepada seorang hambanya. Bukan. Siapa lagi ini? Lulu. Mana Lulu? Lulu. Mana Lulunya? Coba sambung. Iya, coba Pak. Lanjut Lulu. Coba lanjutkan, maksudnya apa itu? Ayo Lulu. Lulu, bersuara dong. Kok nggak bersuara nih Lulu? Yang razaqal banati, Pak. Ya, coba terjemahkan. Bahwa Allah memberi rezeki anak perempuan kepada siapa? Kepada Lulu. kurang tahu, Pak. Kenapa kurang tahu? Baca dulu. Kan ada di situ teksnya. Tinggal nerjemahin aja. Tinggal nerjemahin aja. Ayo, baca dulu teksnya itu. Dari Suma. Dari Suma ya, Pak? Enggak, tadi warazaqo itu tadi. Razaqal banati liman huwa akram minka indallah.
Saya mood rupanya. Gimana tadi Lulu? Ayo. Lulu. Nggak tahu, Pak. Lah, kok nggak tahu? Kan ada di situ, ada ininya. Waduh. Nanti kalau dikasih Fania, dia langsung jawab tuh. Vivi, mana Vivi? Iya, Pak. Coba. Dari Suma ya, Pak? Iya, coba dulu. Summa liya'lama annallaha razaqal banati liman huwa akrama minka indallahi. Supaya Kemudian tahu nanti UTS-nya, ini begini, ujiannya itu tesnya itu langsung baca begini ya. Jadi saudara harus siap-siap. UTS dan UAS begini modelnya. Tidak ada pakai kertas-kertas. Tidak ada kirim-kirim jawaban. Lisan langsung seperti ini. Saudari ngerti bisa baca, ya hasilnya seperti itu. Nggak ngerti, nggak bisa menerjemahkan, ya udah, apa boleh buat. Jadi saya tidak pakai kirim jawaban, tidak. Langsung begitu. Kertasnya dari Bapak, Pak? Atau pakai? Nggak ada, langsung berhadapan nanti. Langsung berhadapan. Iya, Pak. Langsung nanti di kelas gitu kita panggil satu-satu, suruh baca gitu. Itu nanti begitu bentuk ujiannya. Jadi dari sekarang harus saudara jangan anggap sepele membaca-baca begini. Walaupun nggak giliran, tetap aja. Baik, kembali ke itu tadi siapa? Yang Saya, Pak. ya silakan kembali lagi. Tadi sampai 5 ya, Pak. Mislu Lutu wa Su'aibu. Seperti Nabi Lut dan Nabi Su'aib alaihi wassalam. Walam ya'ishi lin Nabi sallallahu alaihi wasallam waladun, dan tidak ada yang hidup daripada anaknya Nabi. Wa barakallahu lahu fi ibnatihi Fatimatu wa dzurriyyatiha. Semoga Allah memberikan keberkahan pada Nabi bernama Siti Fatimah Az-Zahra dan keturunannya. Lanjut, Pak. Min tarifi ma yurwa. Ada satu riwayat aneh. Ana rojulan minal a'rabi, dari laki-laki berkebangsaan Arab, Yukana, yang dijuluki bi Abi Yukna yang dijuluki bi Abi Hamzati Ad-Dobi, dengan julukan Abi Hamzah Ad-Dobi. Tazawaja imra'atan, ia menikahi perempuan. Wa tami'a ang talidalahu gulaman, ia berharap punya anak laki-laki.
Fawaladat lahu banatan. Ternyata fawaladat lahu banatan. Bintan. Iya Pak. Maaf. Fawaladat lahu bintan. Ternyata yang lahir itu anak perempuan. Fahajaro khimata zaujatihi. Lalu ia meninggalkan istrinya. Lisyiddatan. Lisyiddati waizotin. Karena sangat marah. Min wiladatiha unsa. Karena yang lahir itu anak perempuan. Wa akhoza yabitu fi mawdi'i akhara. Lalu ia tidur di tempat lain. Famarra bi khabaiha yauman. Ia meninggalkan tendanya satu hari atau rumahnya satu hari. Fa idza hiya tuda'ibu ibnataha. Ketika ia menjelek-jelekan anak perempuannya. Bukan menjelek-jelekan, tuda'ibu. Benar Pak. Saya lupa artinya Pak. Hah? Lupa artinya Pak. Itu saya ngartinya menjelekannya. Sebentar. Bukan. Ya bisa main-main gitu dengan anak perempuannya. Oh, menyepelekan gitu Pak? Bukan. Main-main. Bercanda gitu. Oh iya. Sindagurau Pak. Berarti fa'iza hiya tuda'ibu ibnataha. Ketika ia sedang sendagurau bersama anak perempuannya, wataqulu ia berkata atau bersyair Pak. Siapa ini yang bersyair ini? Istrinya Pak. Mali abi Hamzata la ya'tina. Maka Abu Hamzah tidak datang. Ya, kenapa? Kenapa Abu Hamzah tidak datang atau tidak di sini gitu ya Pak? Yadilu fi baiti alladzi yalina. Dia atau Abu Hamzah sedang tinggal di rumah sebelah. Ritbanu ala nalida albanina. Abu Hamzah marah karena istrinya tidak melahirkan anak laki-laki. Allahi ma dzalika fi aidina. Ya Allah, apakah demi Allah bukan ya Allah. Iya, Pak. Itu kan tallahi artinya apa? Demi Pak. Ya. Demi Allah, apakah itu kehendak? Bukan. Ma di situ maksudnya apa? Tidaklah. Berarti gini Pak, demi Allah, tidaklah itu kehendak manusia atau kehendak saya gitu sebagai istri gitu ya Pak. Wa innama na'khudhu ma a'taina. Ma'utina Pak. Ma'utina. Kami, istrinya berkata, kami mengambil apa yang kamu berikan. Sesungguhnya kami mengambil apa yang kamu berikan. Wa nahnu kal ardi lizira'ina. Liza. Ya Pak. Ini ada ini ya. Lizari'ina. Ya, seorang istri akan bahasanya gimana ya?
akan menandur gitu Pak, atau memanen. Imamul Aziz Aldi Halamuan mana orangnya? Lanjut Pak. Lanjut Pak. Iya. Lagi apa ini? Saudara Aldi lagi apa? Lagi mau ke rumah saudara Pak. Tapi ngikuti nggak itu yang bacaan itu? Pakai headset sih Pak, dengerin. Oh gitu. Ya. Iya Pak. Saudara Imam lagi apa? Saudara Imamul Aziz ada? Hah? Ada. Iya. Saudari Vivi, mana Vivi? Iya, Pak. Nah. Jual apa itu, saudari Vivi? Enggak, Pak, tukang dagang lewat. Oh gitu. Apa artinya itu tadi apa? Wa nahnu kal ardi lizari'ina. Vivi? Yang mana, Pak? Ya, Saya apa artinya? Pak. Apa artinya itu? Vivi? Iya, Pak. Daftar akun ya? Hah? Daftar akun. Iya. Bukannya kan. Ayo, gimana? Vivi? Tadi yang syair itu ya, Pak? Suaramu mana? Coba baca. Dari yang mana, Pak? Ya nggak tahu. Coba baca. Dari Mali Abi ya, Pak? Mali Abi, apa itu? Enggak. Sudah lewat. Coba dibaca. Sambil jualan ya, Vivi? Iya, Pak. Wanahnu kal ardi liziro ayina nanbitu ma Lizari'ina. liziro ayina. Bukan. Wanahnu kal ardi Liza, bukan Lizi, Liza. lizaro ina. Nah, apa artinya? Apa artinya? Dan kami bagaikan ladang untuk pertanian ya, Pak. Bagaikan ladang. Coba kembali. Ayo. Taufik. Lanjut Pak. Kami, bagaimana tadi? Wa nahnu kal ardi lizari'ina. Kalau saya mengartikan seperti ini Pak. Kami seperti tanah bagi petani kami. Nanbutu ma
Numbitu. Numbitu, Pak. Ya. Numbitu maqad raza'uhu fina. Zara'uhu. Salah itu ya. Oh. Zara'uhu lana. Zara'uhu fina. Ya. Ketika akan kita akan menanam apa yang mereka tabur. Kalau numbitu itu bukan menanam, menumbuhkan. Menumbuhkan, Pak. Coba Vivi, coba ulang apa kata saudara Taufik. Coba buka kameramu. Kameramu buka. Sebentar Pak, saya join di HP dulu soal laptopnya nggak bisa kebuka kameranya. Ulangi apa kata Taufik tadi. Tumbitu maqad zara'uhu fina. Apa itu? Kita akan menumbuhkan apa yang mereka tanam. Maksudnya bagaimana tuh? Maksudnya? Coba ucapkan apa maksudnya itu. Saudara Taufik sampai mana itu bacaannya? Sampai halaman 21, Pak. Yang atas, yang apa? Coba. Bab doang saya, Pak. Hah? Satu bab doang, bab 5 aja. Coba lanjut aja dulu. Terus lanjut. Wama an sami'a, mendengarlah Abu Hamzah al-Abyad, hatta mendengar syair dari istrinya, hatta ghalabahu ananu al-abawi, dan ia merasa kasihan pada anak dan istrinya. Pada khalal baita, lalu Abu Hamzah masuk lagi ke rumahnya. Wa qabla ra'si sebelum imra'ata, sebelum bangun. Sebelum Fania apa tikobbala? Kobbala apa artinya? Sebelum. Kobbala itu kobla. Kobbala. Kebal. Bunga Dewi apa arti kobbala? Nggak tahu. Sarah Amalia. Nggak tahu, Pak. Jannah. Terkabul, Bu. Itu kobla. Ini kobbala. Kobal.
Qabbala. Desi. Fahmi Idris. Ya Pak. Qabbala. Iqbal itu sebelum Pak. Fadilah Rahman. Kurang tahu Pak. Windy. Kurang tahu, Pak. Kurang tahu, Pak. Sofi. Mencium kepalanya, Pak. Ah, itu dia. Itu dia baru benar. Mencium kepala istrinya dan anaknya tadi. Coba, Taufik, kembali. Dari Wa'amma, Pak. Ya, jelaskan aja. Coba jelaskan aja tadi itu. Singkat. Abu Hamzah mendengar istrinya sedang bersyair tadi itu. Lalu Abu Hamzah merasa kasihan pada istri dan anaknya. Lalu Abu Hamzah ini masuk ke rumah dan mencium kepala istri dan anaknya. Terus lanjut. Al-Islamu yaj'alu min tarbiyatil banati tariqa ila dukhulil jannah. Islam menjadikan mendidik anak perempuan adalah sebagai jalan masuk surga. Rawaya Jabir bin Abdillah radhiyallahu anha qala sami'tu, Jabir mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaqulu man kana lahu salasu banatin yu'awwihinna. Siapa yang punya 3 anak perempuan, yu'wihinna. Siapa yang mempunyai 3 anak perempuan, wayar hamuhunna, ia menyayanginya, wayak filuhunna, ia yakfulu, wayak fuluhunna, ia menafkahinya, wayuzza wijuhunna, ia menjodohkan anaknya, wajabat lahul jannatul batatu, maka surga adalah tempatnya. Qila ya Rasulullah, lalu Jabir kembali bertanya, ya Rasulullah, fa in kanat isnataini, bagaimana kalau dua anak perempuan? Qala, Rasulullah menjawab, wa in kanat isnataini, sekalipun hanya 2 anak perempuan. Terus lanjut. Wa an Anasin radhiyallahu anhu, dari Anas radhiyallahu anhu, anna Rasulullah SAW qala, Rasulullah bersabda, min ali jariyat man ala jariyataini, barang siapa yang memelihara 2 anak perempuan, hatta tablago ja'a yaumal qiyamah, sampai ia balik, ja'a yaumal qiyamah, ketika datang, maka ia datang pada hari kiamat, ana wa huwa wa dhamu asabihi, dengan menautkan jari-jarinya. Walafzi, wa fi lafzi, kan? Wa fi lafzi, dan lafaz ini dakholat anna wa huwa jannatu kahataini, mereka berdua masuk ke surga. Wa asyara bi asbihi, mengarahkan jari
jari tengahnya saya gimana? Wa asyara bi asbihi bi asbihi wusta wallati saliha. Iya. Dengan mengarahkan jari tengahnya. Ya, Dia terus. menunjuk. Wa fa'dlu tarbiyati ibnatin wahidah. Keutamaan mendidik satu anak perempuan. An Ibni Abbas radhiyallahu anhu, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, qala Rasulullah bersabda, "Mangkanat lahu unsa falam yu'idha." Barang siapa mempunyai anak perempuan lalu ia tidak membunuhnya, walam yuhinha, lalu ia tidak mencelanya atau mengejeknya, walam yu'athir waladu alaiha, walam yu'sir waladahu alaiha. Kemudian ia tidak menikahkan anak perempuannya dengan anak laki-lakinya. Bukan. Tidak melebihkan. Oh iya. Kemudian ia tidak melebihkan kasih sayangnya, Pak. Kasih sayangnya terhadap anak perempuannya kepada anak perempuannya terhadap anak laki-lakinya. Yakni dengan cara ini adzukuru adakhalahul jannah, maka Allah akan memasukkannya ia ke surga. Rawahu Abu Dawud. Lanjut, Pak. Wa'an ya. Wa'an fadli man qama, keutamaan orang yang mendidik bitarbiyati ibnataini, dua anak perempuan, au ukhtaini yarwi, atau dua saudara perempuan. Anas bin Malik, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, sayaqulu, berkata, qala Rasulullah bersabda, man ala ibnataini awas salasan, barang siapa memuliakan dua anak perempuan, au ukhtaini awas salasan, atau dua atau tiga saudara perempuan, hatta yabna au yamutu anghina, lalu ia meninggalkan diri dari keduanya, untuk ana wa huwa fil jannah kahataini, maka dia dan saya berada di surga keduanya. Wa asyara bi asbihi wusta walati taliha, dan dia menunjukkan jari tengahnya, dengan menunjukkan jari tengahnya. Lanjut, Pak. Ya benu, membangun. Bukan membangun. Ya benu, yakni artinya. Ya benu, yakni ta'ni wahidata minahunna an minhunna tasta'ni wahidata minhunna alwahidatu minhunna an riayatihi. Salah satu dari mereka itu dari anak perempuan atau saudara perempuan yang tadi meminta untuk rahimahumullahu ta'ala, dari Ibnu Battal,
rahimallahu dari Ibnu Battal Hakun. hakun hak ala man sami'a hadza hadisi hak seorang yang mendengar hadis ini an ya'mala bihi, Maksudnya wajib, ya, wajib. iya Pak, kewajiban seseorang yang mendengar hadis ini an ya'mala bihi, lalu ia mengamal liyakuna rafiqo linabiyyi fil jannah. Ia mengamalkan hadis ini, maka ia akan menjadi teman dekatnya Nabi di surga. Wala manzilata fil akhirati afdalu min dzalika. Dan sungguh tidak ada tempat terbaik selain itu di surga. Sudah Pak? Sampai situ? Iya. Selanjutnya Saudara Haris. Selanjutnya bab 6 Saudara Haris Pak. Kita cukupkan aja. Iya Pak. Nanti yang akan datang lanjut. Coba kesimpulkannya apa itu yang terakhir, kesimpulan. Kesimpulannya itu yang hadis itu Pak, yang Ibnu Battal itu Pak. Iya, dari yang terakhir kamu saudara baca itu tadi. Wajib bagi seorang laki-laki atau suami yang mendengar hadis ini, hadis yang tadi, yang tadi Pak, yang rawahu Abu Dawud. Maka lalu ia mengamalkannya, maka ia akan menjadi teman dekatnya Nabi di surga. Dan sungguh tidak ada tempat yang terbaik selain tempat itu di surga. Ya, jadi aja, artinya Pak, kemuliaan bagi orang yang membesarkan dua anak perempuan. Ya, sudah barang tentu mengasih makan. Ya, mungkin ayah anak itu pun sudah tidak ada, meninggal. Jadi dia bantu sampai anak itu balik. Kalau sudah balik kan sudah boleh nikah ya. Nah, jadi sampai balik dibesarkannya. Jadi orang seperti ini akan nanti apa? Bersama Nabi di surga, menjadi teman dekatnya Pak. Ya. Jadi bisa saja membesarkan ini maksudnya ya mungkin saja ibunya nikahin janda gitu kan, bisa juga. Tapi bisa juga tidak pun dinikahin, dikasih nafkah gitu, ditolong, dibesarkan sampai anak perempuannya itu balik. Ya. Jadi ada pilihan mau menafkahi anaknya aja, tidak menikahi. Kadang-kadang orang tidak mau juga ya menikahi ibunya, karena kalau soal menikah itu memang yang terbaik itu menikahi gadis kan gitu ya, secara sunnahnya. Tapi itu semua pilihan. Jadi kalau dia tidak menikahi ibunya boleh juga, atau dia nikahi ibunya, nanti sampai anak itu balik, maka dia masuk surga bersama Nabi, ya, bergandengan tangan. Gitu. Baik 2 atau 3. Jadi ayah yang membesarkan, ayah yang membelanjai anaknya 3 orang, 3 orang anak perempuan, juga nanti akan masuk surga, kata Rasulullah. 3 anak perempuan. Jadi di situ tidak disebut 3 anak laki-laki, ya. Jadi inilah kelebihan apa? Kelebihan anak perempuan. Baik, sampai di sini dahulu. Yang akan datang siapa?
Haris, Pak. Iya. Coba nanti kita ini sampai udah pertemuan keberapa, nanti tolong dibuat ya siapa namanya, Jannah, tolong dibuat ini pertemuan keberapa, di dalam laporan itu buat pertemuan ke-3, 4 harus dibuat supaya saya bisa menghitungnya ya. Nanti ada kita waktunya UTS, masuk kelas UTS, supaya jelas. Mudah-mudahan pekan depan kalau saya tidak ada hal-hal apa-apa kita bisa masuk di kelas. Baik, sampai di sini dahulu. Ada pertanyaan? Iya Pak, ingin bertanya. Jadi nanti minggu depan ini kita lanjut presentasi atau tes Pak? Siap, pokoknya siap-siap aja. Entah UTS, entah lanjut, siap-siap aja. Semua keadaan harus disiapkan aja. Ya, begitu saja. Sama ini Pak mau ngejelasin lagi biar lebih jelas. Kan ini ada 8 bab ya Pak. Yang paling banyak ini di bab 7. Kalau nanti karena UAS nanti kan Juli ya Pak. Perhitungan saya lihat kalender Juli. Ya. Juli, bulan 7. Juli UAS Pak. Iya itu UAS. Ya. UTS kan sekarang Pak. Jadi masih ada waktu 1 bulan lebih lah ya gitu. Berarti 5 kali pertemuan. Kalau dihitung sama kelompok 7 sama kelompok 8 mungkin nggak sampai hatam Pak, karena memang ngejar ini juga pembahasan nggak bakal kejar Pak, karena banyak juga ya. Apa gini aja Pak,